Di mana Dhamma? Nafsu mengoyak batin yang lemah. Suatu ketika, Sang Buddha Gotama sedang menetap di Wihara Weluwana di Rajagaha. Raja Sudodana, ayah kandung Sang Buddha Gotama, telah beberapa kali mengirim utusan untuk meminta Sang Buddha Gotama mengunjungi kota Kapilawatu. Memenuhi undangan ayahnya, Sang Buddha Gotama mengadakan perjalanan dengan disertai beberapa arahat. Saat Sang Buddha Gotama tiba, beliau mengadakan pertemuan dengan saudara-saudara dan kerabatnya. Pada hari kedua, saat memasuki kota, Sang Buddha Gotama menyampaikan khotbah tentang kesadaran dan kewaspadaan. Khotbah itu menyebabkan Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ketika tiba di dalam istana, Sang Buddha Gotama kembali menyampaikan ajaran mengenai keharusan setiap orang untuk melaksanakan Dhamma, dan khotbah itu menyebabkan Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Pada hari ketiga, di istana berlangsung upacara pernikahan Pangeran Nanda, sepupu Sang Buddha Gotama. Sang Buddha Gotama pergi ke sana untuk menerima dana makanan dan memberikan mangkoknya kepada Pangeran Nanda, lalu pergi meninggalkannya tanpa menunggu mangkoknya dikembalikan. Sambil memegang mangkok, Pangeran Nanda mengiringi Sang Buddha Gotama kembali ke wihara. Ketika tiba di wihara, sang pangeran diterima dalam sangga sebagai seorang biku. Selanjutnya, Sang Buddha Gotama pindah ke wihara yang didirikan oleh Anathapindika di hutan Jeta dekat Sawati. Selama itu, Pangeran Nanda terus teringat kepada Putri Janapada Kalyani yang memohonnya untuk segera kembali. Hatinya menjadi goyah dan makin lama makin goyah. Sang Buddha Gotama yang mengetahui hal tersebut dengan kemampuan batinnya yang luar biasa memperlihatkan kepada Pangeran Nanda beberapa bidadari yang amat cantik dari surga Tawatimsa, yang bahkan lebih cantik dari Putri Janapada Kalyani. Sang Buddha Gotama menjanjikan kepada Pangeran Nanda apabila dia tekun mempraktikkan Dhamma akan dibantu untuk memiliki dewi-dewi yang amat cantik tersebut. Pangeran Nanda tertarik dan berjanji akan mematuhi Sang Buddha Gotama. Biku lain yang mengetahui hal tersebut menertawakan Nanda dengan berkata bahwa Nanda mempraktikkan Dhamma demi memperoleh wanita cantik. Karena merasa tertekan dan malu, Nanda berusaha keras mempraktikkan Dhamma dan akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian arahat. Sebagai seorang arahat, batinnya bebas dari semua ikatan dan keinginan, dan Sang Buddha Gotama juga bebas dari janji yang pernah diberikan kepada Pangeran Nanda. Atas pertanyaan para biku yang lain, Sang Buddha Gotama menjelaskan bahwa sebelumnya kenyataan alamiah Nanda sama seperti atap rumah yang bocor, tetapi sekarang atap rumah tersebut sudah dibangun dengan baik. Penjelasan ini diakhiri oleh Sang Buddha Gotama dengan menyampaikan bait-bait berikut. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah beratap bocor, demikian pula nafsu akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Bait 13. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah yang beratap baik, demikian pula nafsu tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Bait 14. Di mana Dhamma?